Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Disruption in Business, ingin membawakan studi kasus analisis perusahaan pegadaian, yaitu Pusat Gadai Indonesia. Tentang Pusat Gadai Indonesia. Mana anjir? Pusat Gadai Indonesia merupakan pegadaian swasta yang telah berizin dan diawasi oleh OJK. Pusat Gadai Indonesia sudah melayani jutaan masyarakat Indonesia. Pusat Gadai Indonesia menerima jaminan barang elektronik berupa handphone, laptop, dan lain-lain, dan BPKB motor dan mobil, dan emas. Adapun peran pegadaian pegadaian bagi masyarakat yaitu antara lain membantu masyarakat memperoleh akses pembiayaan cepat tanpa proses rumit, mendukung UMKM yang membutuhkan modal kerja segera, meningkatkan literasi keuangan melalui layanan yang aman dan terdaftar resmi. Adapun sistematika pembahasan yang pertama yaitu disrupsi terkait teknologi yang dipakai. Yang kedua, posisi perusahaan pada dominasi pasar dan pangsa pasarnya. Dan yang ketiga yaitu strategi online merchandising, dan yang keempat strategi perusahaan. Adapun pembahasan pertama akan dibawakan oleh Adel. Baik, ini ada disrupsi terkait teknologi yang dipakai di pusat gadai. Yang pertama ada layanan gadai manual. Pusat gadai online dulu hanya melayani secara tatap muka. Nasabah harus datang langsung ke gerai dan isi formulir secara manual. Pembayaran cicilan juga hanya bisa secara tunai di kasir. Sekarang, Pusat Gadai Indonesia sudah mempunyai aplikasi yang disebut dengan Gaul atau Gadai Online untuk cek taksiran, bayar cicilan, dan pantau pinjaman online tanpa harus ke gerai. Mengubah total cara pelanggan dalam menggadaikan barang, dan prosesnya pun menjadi lebih cepat. Yang kedua ada pembayaran tunai. Bayar tunai hanya bisa di cabang saja, membuat antrian yang panjang dan sangat tidak fleksibel. Sekarang pembayaran bisa melalui Dana, OVO, GoPay, dan virtual account dengan sistem pengingat otomatis agar terhindar dari keterlambatan. Model transaksi bergeser dari segera bayar karena harus datang menjadi bayar kapan saja dan dari mana saja, dan meningkatkan kenyamanan nasabah. Yang ketiga ada penaksiran barang manual. Penaksiran dilakukan secara manual oleh petugas dan ada resiko kesalahan nilai taksiran, serta ada kelambatan. Saat ini dilakukan penaksiran otomatis berbasis AI. Sistem ini mampu menganalisis kondisi barang seperti foto, merek, tahun, dan kelengkapan. Risiko salah pun turun drastis dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Yang keempat ada promosi konvensional. Sebelum adanya digital marketing, promosi hanya mengandalkan spanduk, brosur, dan radio, yang dimana informasinya sangat sulit dijangkau oleh beberapa orang, terlebih lagi para generasi muda. Promosi kini dapat melalui Instagram, TikTok, website, dan lain sebagainya, meningkatkan kepercayaan pelanggan dan memperluas jaringan dan memperluas jangkauan. Dan yang terakhir ada keamanan dan layanan pelanggan. Fokus keamanan hanya pada brankas dan CCTV fisik saja. Risiko pencurian data nasabah pun sangat tinggi karena penyimpanannya secara manual. Sekarang Gadai Indonesia harus beralih dari sekedar menjaga keamanan fisik menjadi keamanan digital end-to-end, seperti penggunaan database terenkripsi, akses berbasis autentikasi ganda, backup data berbasis cloud, dan sistem monitoring keamanan real-time. Adapun pembahasan yang kedua akan disampaikan oleh Alfa Rizky. Posisi perusahaan pada dominasi pasar dan bangsa pasarnya. Berdasarkan data publik yang tersedia, berikut posisi dan bangsa pasar industri
Gadai di Indonesia serta implikasi terhadap Pusat Gadai ke Indonesia atau BGI. Meskipun data spesifik BGI misalnya bangsa pasar perusahaan tidak terbuka atau terinci secara publik. Kondisi industri Mei 2025, total penyaluran pinjaman sebesar 103,36 triliun. Total aset industri April 2024 sebesar 91,2 triliun. Dominasi pasar PT Pegadaian BUMN 96,59% dari penyaluran pinjaman. Pegadaian 90% dari total aset industri. Gadai swasta hanya minus 3% dari total pasar. Posisi BGI, perusahaan gadai swasta terbesar di Indonesia terdaftar OJK. Jaringan hampir 2.000 outlet saat ini. Target ekspansi 10.000 outlet hingga 2030. Pangsa pasar spesifik tidak tersedia data publik. Strategi penumbuhan BGI, layanan digital, ekspansi ke daerah 3T, tertinggal, tertempat, terluar, segmen barang elektronik, memanfaatkan cerah pasar yang belum digarap BUMN. Adapun pembahasan yang ketiga akan disampaikan oleh Siti Randini. Strategi online merchandising yang dilakukan. Online merchandising pada dasarnya adalah upaya memaksimalkan promosi dan penjualan melalui kanal digital. Pegadaian menerapkannya melalui Pegadaian Shop, platform e-commerce yang terintegrasi dengan aplikasi digital mereka. Melalui platform ini, produk seperti emas, perhiasan, dan gadget bekas dijual secara lebih efisien, hingga menghasilkan penjualan online senilai 2 triliun rupiah pada tahun 2023. Strateginya mencakup 3 aspek utama, yaitu algoritma rekomendasi berbasis AI untuk menghadirkan produk yang relevan bagi tiap pengguna. Kedua, kampanye flash sale via media sosial yang meningkatkan urgensi dan trafik pembelian. Ketiga, kolaborasi dengan influencer untuk memperluas jangkauan promosi dan meningkatkan konversi yang hasilnya melampaui metode offline. Secara keseluruhan, kombinasi teknologi AI, kampanye digital, dan strategi kolaboratif membuat online merchandising Pegadaian jauh lebih efektif dan kompetitif di era digital. Dan pembahasan yang keempat akan disampaikan oleh Muhammad Nawawi. Baik, strategi perusahaan dibagi menjadi 6 aspek, yaitu yang pertama ya ada strategi ekspansi terukur, yaitu pendekatan pertumbuhan bisnis yang hati-hati dan bertahap dengan fokus pada analisis data dan perencanaan yang matang. Yang kedua ada pemanfaatan teknologi AI, yaitu penggunaan kecerdasan buatan untuk meningkatkan berbagai aspek bisnis, seperti analisis data, otomatisasi proses, dan personalisasi layanan. Yang ketiga ada strategi customer loyalty, yaitu upaya untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada dan meningkatkan loyalitas mereka terhadap merek atau perusahaan. Yang keempat ada diversifikasi produk, yaitu menawarkan berbagai macam produk atau layanan yang berbeda untuk menarik lebih banyak pelanggan dan mengurangi resiko bisnis. Yang kelima ada efisiensi operasional, yaitu upaya untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas dalam semua aspek operasional bisnis. Yang terakhir ada memberantas gadai ilegal, yaitu upaya untuk menghilangkan praktek gadai yang tidak sah dan merugikan masyarakat, serta memastikan bahwa kegiatan gadai dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Mungkin cukup sekian studi kasus analisis perusahaan Pegadaian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.